Hari berganti hari, ku pendam rindu ini. Untuk kesekian kali, ku sesali diri. Harus aku sadari semua yang telah terjadi. Harus aku akui rasa cinta ini. Bila nanti dirimu kembali, ku harapkan kau mengerti. Jangan berhenti mencintaiku, walau ku tahu semua telah berlalu. Jangan berhenti mencintaiku, meski ku harus memohon padamu. Hapuskanlah luka, maafkanlah semua. Jangan kau berhenti untuk mencintaiku, untuk mencintaiku. Perkenalkan, saya Sari. Desari ini seorang perawat. Nah, mulai sekarang dia akan merawatmu di rumah. Bu, Suci nyontek, Bu. Suci, bawa kertas soal dan jawabanmu ke sini. Dengan berat hati terpaksa ibu mendis ujian kamu hari ini. Sekarang kembali ke kelas. Bereskan barang-barang kamu dan pulang. Lu mau ngomong apaan sih? Gue mau bertanggung jawab atas semua perbuatan gue sama lo. Apa? Orang lo mau tanggung jawab? Maksud lo apaan sih? Gue mau nikah sama lo. Nikah? Lu tuh gak waras ya? Kalau ngomong tuh lo pikirin dulu kenapa? Sampai kapanpun gue gak akan pernah nikah sama lo. Tapi Ci, anak yang ada di perut lo itu anak gue. Dan gue ayah dari anak itu. Dan gue gak akan rela anak gue punya ayah sebejat lo. Lo tau, semua keluarga lo itu udah rusak. Enak aja lo ngatain keluarga gue rusak. Iya, emang bener. Lo lihat, gue keluar ujian duluan karena apa? Karena gue pinter. Bukan, karena gue udah dikerjain sama saudara lo yang rusak itu, Monik. Emangnya dia ngapain lo? Lo tanya aja sama dia sendiri. Oke, gue bakalan tanya sama dia. Dan gue akan sekalian bilang ke depan teman-teman lo kalau gue yang hamilin lo. Ngapain tuh anak SMA tuh? Ayo kita kerjain yuk. As. Kayaknya gue belum pernah ngeliat lu deh. Lu bukan anak sini kan? Bukan. Lu berdua pada mau apa? Gue memang bukan anak sini, tapi gue punya urusan sama anak sini. Dan gue mau nyelesain sekarang. Minggir. Kamu ngapain di sini? Nick, gue mohon lu jawab jujur. Lu apain si Suci sampai dia keluar ujian duluan? Tuh gue apa-apain? Jangan bohong lu. Swear gue gak bohong. Kayak gak ada kerjaan lain aja gue ngapa-ngapain dia. Lo kenapa sih peduli banget sama wanita nakal itu? Apa dia udah cuci otak lo? Nick, jaga mulut lu. Gue nggak mau dengar lagi lu ngomong kayak gitu. Kamu ngapain? Gue sekarang mau ke kelas lu dan gue mau bilang ke semua teman-teman lu kalau gue yang hamilin Suci. Gue mau tanggung jawab dan gue mau nikahin dia. Jangan!
Dengerin semuanya baik-baik. Gua mau kalian semua tahu. Kalau gua Ayo ikut gue. Cepet. Lu gak mikir apa? Apa akibatnya kalau lu ngomongin hal itu? Gua nggak peduli nih. Yang penting gua tenang. Gua nggak tahan terus-terusan dihantui rasa bersalah nih. Cari ketenangan tuh gak kayak gini caranya. Lu mikir deh, orang tua lu tuh baru kehilangan Putri. Lu lupa betapa sedihnya nyokap lu ngeliat kematian Putri? Mau ditambah lagi ngeliat lu di penjara? Hah? Tolong, Dri, tolong. Lu ngertiin dong perasaan gue. Lu pikir gue gak bakal sedih apa ngeliat lu di penjara? Cuman lu kakak gue satu-satunya, Dri. Please dong ngertiin. Please, Dri. Kok dia belum pulang juga ya? Gimana? Lu udah tanya sama saudara lo? Dia bilang dia nggak apa-apain lu. Gue udah duga dia pasti ngomong kayak gitu. Terus lu udah ngomong ke semua teman-teman gue kalau lo yang merkosa gue. Pengecut! Mana katanya lo mau tanggung jawab? Orang pengecut kayak lo tuh gak ngerti apa artinya kata tanggung jawab. Yang lo tau itu cuma ngerusak hidup orang lain aja. Pengecut! Pengecut! Mana katanya lo mau tanggung jawab? Orang pengecut kayak lo tuh gak ngerti apa artinya kata tanggung jawab. Yang lo tau itu cuma ngerusak hidup orang lain aja. Kenapa lu jadi pengecut? Kenapa lu gak ngomong aja tadi? Pada udah tahu belum soal Suci? Belum. Emangnya dia kenapa? Tadi dia dikeluarin dari kelasnya waktu ujian gara-gara nyontek. Dikeluarin. Yang bener loh. Beneran. Udah gitu nyonteknya sama Monik lagi. Monik. Iya, gak tau malu kan? Masa sih dia nyontek sama musuhnya sendiri? Ih, gue sih malu. Mendingan gue dapet nilai jelek daripada gue mesti nyontek sama musuh sendiri. Pada ngomongin apaan sih? Kakak gue itu gak pernah ngelakuin hal kayak gitu. Kenapa gak mungkin? Hamil aja bisa, apalagi nyontek. Gue gak percaya. Kalau lo gak percaya, tanya aja sama wali kelasnya. Dia lihat sendiri kok kalau kakak lo nyontek sama Monik. Bener-bener aja bisa dibelain. Anak-anak, Bapak sudah membaca semua puisi-puisi yang kalian buat. Semuanya bagus. Tapi ada satu puisi yang Bapak nilai sangat bagus dan menyentuh. Puisi ini dibuat oleh Rian. Rian, silakan maju dan bacakan puisi ini.
Setiap malam membayang sepi, setiap belayan angin menyentuh, setiap tak jantung membunyi, setiap asa meneguhkan kalbu. Yang ku ingat hanyalah wajahmu, yang ku bayang masa indah lalu. Biar kini aku menjauh, bukan untuk pergi, membawa segenggam resah dalam hati. Masih adakah seulas senyummu untukku, agar kau izinkan aku menyusuri jalan untuk kembali rindu padamu. Sayangku, nafasku, hidupku, satu yang kupinta darimu. Jangan berhenti mencintaiku. Jangan berhenti mencintaiku. Tapi Rian, saya heran. Kenapa puisimu itu tidak ada judulnya? Atau sengaja tidak diberi judul? Maaf Pak, saya lupa. Judulnya Suci. Pak Hendro, pagi antar anak-anak saya ke sekolah. Siang kalau tidak ada urusan, tolong jemput mereka juga. Karena saya belum bisa pergi ke kantor, bawakan pekerjaan-pekerjaan saya ke kantor. Dan kalau suster saya perlu apa-apa, antarkan dia juga ya. Baik, Pak. Maaf, Pak. Sekarang waktunya terapi. Iya, iya. Sari, kenalkan. Ini Pak Hendro. Dia bekerja sebagai supir di sini selama saya masih dalam perawatan. Sari. Pak Hendro, bisa mulai kerja besok ya. Baik, Pak. Saya permisi dulu, Pak. Mari, Pak. Suci, jam segini kok kamu sudah pulang? Iya Pak, tadi Suci ujiannya cuma satu pelajaran aja kok Pak. Gimana ujiannya? Lumayan Pak, nggak susah-susah amat kok. Pak, Suci mau ke kamar dulu ya. Mau ngafalin lagi buat ujian besok. Ya. Suci, makan dulu ya. Mbak tadi udah bikinin nasi goreng. Enggak Mbak, makasih. Aku masih kenyang. Aku masuk dulu ya Pak, Mbak. Untuk mencintaiku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Susan, Papa mau tanya sesuatu sama kamu. Sini. Tanya soal apa, Pak? Soal Mbak Suci. Tadi pagi, waktu Mbak Suci pulang sekolah, kelihatannya agak lain. Seperti ada yang mengganggunya. Kamu tahu, kira-kira ada apa dengan kakakmu? Gak tahu tuh, Pak. Tadi waktu di sekolah juga, Susan gak ketemu sama Suci.
Mungkin kecapean belajar kali. Namanya juga ujian, jadi harus banyak belajar. Udah dulu ya, Pak. Mbak, tadi Bapak nanya-nanya soal Mbak. Katanya waktu Mbak pulang sekolah tadi pagi, Mbak itu kelihatan aneh. Son udah tahu kok Mbak itu dikeluarin ujian hari ini karena Mbak nyontek sama Monik. Tapi tenang aja Mbak, Susan sengaja nggak cerita kok sama Papa. Soalnya Son takut nanti Papa kepikiran lagi. San, Mbak tuh nggak nyontek. Mbak dijebak sama Monik, San. Iya, Son tahu. Mana mungkin sih Mbak itu melakukan hal kayak gitu. Tapi gimana jadinya kalau Mbak sampai nggak lulus cuma gara-gara hal ini doang? Tapi Mbak pasti berusaha buat ngeyakinin kepala sekolah, San. Kalau Mbak tuh benar-benar dijebak. Semoga aja dia percaya ya, San. Mudah-mudahan ya Mbak. Susan ikut berdoa juga kok. Semoga aja pihak sekolah ngelepon Papa ya, San. Soalnya Mbak takut penyakit Papa bisa kambuh lagi. Makasih ya, San. Mas, kita udah mau tutup. Apaan nih? Maaf mas, kita udah mau tutup mas. Tutup? Baru jam berapa nih udah mau tutup? Kafe macam apaan nih? Maaf mas, kita tutup nggak begitu malam-malam banget. Katro banget sih lo. Jangan main gua bisa sendiri. Taksi mas? Nggak usah. Gua bisa bawa mobil sendiri. Lebih baik mas naik taksi saja, karena kondisi mas tidak mungkin untuk naik mobil sendiri. Ngeremehin gua lo, ah? Mentang-mentang gua lagi mabok, lu pikir gua nggak bisa nyetir sendiri? Mendingan mobil mas titipin aja di sini. Besok baru dibawa. Di sini aman kok mas. Lu nggak punya otak ya? Ntar kalau mobil gue hilang gimana? Lu mau ganti pakai apa? Pakai dong otak. Terserah deh mas. Apa lo?
bentar. Iya, bentar. Untuk mencintaiku. Ya Allah, Ndri. Kamu kenapa? Dokter, bagaimana dengan anak saya, Dok? Waktu kejadian, anak Bapak sedang mabuk berat. Tapi untungnya dia cepat dibawa kemari. Kalau tidak, dia akan kehabisan banyak darah, Pak. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir. Anak Bapak akan segera pulih. Ya ampun, Ri. Kamu ngapain sih nyetir sambil mabuk-mabukan segala? Suci. Tolong maafin gue dengan tulus, Ci. Kalau enggak hidup gue gak bakalan tenang. Ini pasti gara-gara si cewek gatel itu. Nggak kapok-kapoknya ya dia bikin masalah sama gue. Lihat aja nanti, pasti gue balas. Sorry nih Mbak, ganggu sebentar. Mbak, tahu nggak? Besok itu tanggal berapa ya? Maksud Susan, Mbak inget nggak? Besok itu ada sesuatu yang spesial. Apaan, San? Aduh, masa lupa sih? Itu loh, ada yang ulang tahun. Siapa? Itu Mbak, pangeran di hati Mbak. Maksud kamu Rian? Betul. Dengar ya Susan, dia itu bukan pangeran Mbak lagi. Dia itu pengecut. Loh, kok begitu? Susan yakin Mbak masih sayang ke Rian kan? Susan tuh dengerin Mbak apa enggak sih? Dia itu pengecut. Udah deh Mbak, kalau Mbak masih sayang sama Karian, bilang aja, jangan dipendam sendiri. Itu namanya menyangkal perasaan sendiri. Susan, kamu tuh ngomong apaan sih? Kamu tuh sudah dewasa ya? Sana. Mbak lagi ngafalin nih buat ujian. Tenang, sabar. Susan bakal pergi, tapi Mbak harus pikirin apa yang barusan Susan bilangin sama Mbak. Oke? Sana kamu. Ya, Sana. Selamat ulang tahun ya sayang ya. Selamat ulang tahun ya, Nak ya. Iya, Pak. Anak Papa. Makasih ya. Gak nyangka ya Pak, anak kita sudah besar. Sudah 15 tahun. Rian, tau nggak? Dari tadi ada tamu istimewa yang sudah nungguin kamu. Siapa? Hai Rian. halo. Happy birthday ya. Semoga aku orang yang pertama ya yang ngucapin selamat ulang tahun sesudah orang tua kamu. Untuk kadonya nanti nyusul lagi ya. Ma, Pa,
Aku berangkat dulu ya. Pamit dulu ya. Iya. Ya, Pak. Jadi ya. Ya. Iya, Tante. Assalamualaikum. Salam. Sebentar aja. Halo, Halo Karian, ini Susan. Susan. Selamat ulang tahun ya kak. Makasih ya, San. Karian, Mbak Suci udah nelpon Karian belum? Buat ngucapin selamat. Belum, San. Mungkin dia lupa kali sama ulang tahun kalian. Enggak, inget kok. Mungkin nanti kali teleponnya. Sabar aja ya kak. Makasih ya, San. Salam membuat papa kamu. Papa cepat sembuh ya. Iya. Ayo. Iya. Lafal gue dari tadi. Kenapa sih, Nik? Bisa dari tadi bawaannya sewot mulu. Gimana gue nggak sewot? Kemarin tuh abang gue tabrakan, masuk rumah sakit. Ya kan gue jadi nggak sempet belajar. Tabrakan kenapa? Nggak ngerti deh gue. Tapi semalam dia sempat ngigo, nyebut nama-nama. Nama siapa, Nik? Nyebut nama mantannya. Gue rasa abang lu tuh diguna-guna sama mantan ceweknya itu. Betul, Nik. Dulu tetangga gue juga ada yang kayak gitu. Bedanya dia nggak tabrakan, tapi langsung jatuh sakit. Malamnya dia langsung nyebut-nyebut nama orang yang guna-gunain dia, tau nggak? Mau kemana lu? Toilet. Lu kemarin ngapain abang gue? Lu ngomong apaan sih, Nik? Abang gue tuh kemarin kecelakaan. Pasti gara-gara lo. Kecelakaan? Ngaco lo, ngapain juga gue nyelakain abang lo? Lu dendam sama abang gue gara-gara dia perkosa lo. Terus lu pakai guna-guna, iya kan? Ya ampun, Nik. Otak lu tuh jahat banget sih. Gue masih waras. Ngapain juga gue nguna-nguna abang lo? Hah? Abang gue tuh kemarin ngigau nyebut-nyebut nama lo terus. Apalagi kalau bukan namanya guna-guna. Padahal dia nggak sadar diri kok. Mau ngomong apa lagi lo sekarang, ah? Gue tuh bener-bener gak ngapa-ngapain abang lo. Kalau lo gak percaya, tanya aja sendiri ke dia kalau dia udah sadar. Lo jangan nyecer gue terus dong. Dasar mulut ember, masih aja nggak mau ngaku. Lu pikir gue percaya sama lo? No way ya. Hei, siapa di dalam? Kenapa pintunya dikunci? Awas ya kalau lu ngadu. Kenapa pintunya dikunci? Apa yang kalian lakukan di dalam? Gini Bu, tadi Suci tuh mual-mual. Ya udah saya bantu ke toilet. Tapi Ibu tenang aja, sekarang Suci udah nggak apa-apa kok. Kita balik ke kelas dulu ya Bu. Suci. Untuk mencintaiku. Itu bukan pembantunya Pak Hari. Oh, betul. Kita sana yuk. Ayo. Maaf, Mbak. Mbak pembantu baru di rumah Pak Hari ya? Oh, bukan, Mbak. Saya perawatnya. Asal Mbak tahu aja ya, keluarga Pak Hari tuh nggak benar semua. Anak pertamanya aja hamil luar nikah. Daripada Mbak ketebasan ya, mending Mbak pergi deh dari rumah itu. Harusnya kalian itu bersimpati sama anak itu. Bukannya bersikap kayak nenek sihir. Bukannya terima kasih dibilangin malah ngatain nenek sihir. Tahu deh, bukan terima kasih sama kita kasih tahu. Kurang ajar ya. Lo mana? Kamu yang kurang ajar. Ayo, kurang ajar. Dasar sihir lo. Ayo kamu. Kurang ajar lo ya. Baby sister kurang ajar. Baby sister terima kasih lo bilang ya. Iya Pak.
Kenapa sih Mbak bisa berantem kayak gitu? Pak, saya nggak terima keluarga Pak Hari dijelek-jelekin, Pak. Apalagi Suci yang baru kena musibah. Mereka kan nggak tahu yang sebenarnya terjadi. Bisa-bisanya ngolok-ngolok penderitaan orang lain. Coba kalau mereka yang benar-benar kena musibah. Jangan heran, Mbak. Orang-orang macam gitu ada di mana-mana. Ya sudah, sekarang kita pulang ya, Mbak ya. Yuk. Halo? Suci? Ini Rian Suci. Suci, Rian, ini aku Monik. Ada apa, Nik? Enggak, gue cuma mau ngucapin happy birthday. Semoga panjang umur, murah rezeki, dan tambah pinter. Yang terutama tambah sayang sama gue. Makasih. Jo, Joanna tunggu Joanna. Oh? Halo? Joanna tunggu Jo. Kamu tuh salah paham. Salah paham? Jelas-jelas tadi kamu nyebut nama Suci gitu. Kayaknya kamu bener-bener gak bisa ngelupain dia ya. Jo, dengerin aku. Sekarang aku emang belum bisa ngelupain dia. Tapi nanti, aku masih bisa. Karena dia udah gak peduli lagi sama aku. Percaya sama aku, Jo. Bener, Mbak berantem sama pembantunya Ibu Judes itu. Iya benar, orang Mbak sampai jambak-jambakan segala sama dia. Kalau misalnya Pak Hendro nggak misahin kita, udah abis tuh orang sama Mbak. Ngapain sih pakai berantem segala? Biarin aja Mbak, dia tuh mau ngomong apapun tentang aku tuh udah kebal. Biarin aja Mbak, orang kayak gitu harus dikasih pelajaran. Kalau enggak, makin ngelunjak tuh. Susan. Siapa tuh malam-malam? Iya, emang kenapa? Ibu nggak terima? Oh, kamu nantang saya ya? Jangan belagu kamu ya. Kamu tuh orang baru di sini. Kalau orang baru kenapa? Jangan mentang-mentang ibu orang lama di sini, ibu bisa sok enaknya dan sok kuasa di sini ya, Bu. Tahu Nyonya? Kamu kok berani sih sama orang tua? Gak pernah diajar sopan santun apa? Ibu tuh yang nggak tahu sopan santun. Nggak heran pembantunya kurang ajar kayak gini. Saya minta ibu dan pembantu ibu sekarang pergi dari sini. Atau saya panggil polisi karena kalian berdua sudah mengganggu ketentraman rumah ini. Pergi! Pergi! Ayo, cepat! Rian, makan malam sudah siap, Nak. Sebentar, Ma. Papa sama Mama nungguin loh. Iya. Jangan lama-lama ya. Rasain sekarang pembalasan gue. Duh, kok nggak patah-patah sih? Ayo anak-anak, waktunya sudah habis. Letakkan alat-alat tulis kalian di atas meja.
Lalu kumpulkan kertas jawabannya ke depan. Kenapa kamu, Monik? Apa-apa kok, Bu. Sedang memungut apa kamu? Nggak ada kok, Bu. Monik, ke depan. Bawa lembar jawabannya. Ada apa di tanganmu, Monik? Ada apa di tanganmu? Coba Ibu lihat. Coba Ibu lihat. Apa ini, Monik? Sekarang ikut Ibu ke ruang kepala sekolah. Ayo. Gua yakin gua sama Suci bakalan bisa kayak gitu. Untuk mencintaiku. Gimana, Met? Ujian UT-nya? Ujian kemarin lancar. Udah selesai kok, udah beres. Susan, kok malah kamu nimbrung di sini? Ganggu dong. Susan, angkat teleponnya. Matt, Om siap-siap dulu ya. Oh ya Om, silakan. Minum aja dulu. Mbak Suci ada? Ada, tapi lagi ada tamu tuh. Siapa? Kak Mamet. Itu loh yang nolongin Mbak Suci waktu kabur dari rumah. Susan, habis terima telepon, cepat siap-siap ya. Kita mau makan di luar. Suci sama Mamet sudah nunggu. Ya, ya. Kalian mau nitip pesen nggak sama Suci? Hah?
yo. J, come on, yo. Yeah. Suci dalam hidup ini, masalah kan datang dan silih berganti. Bersabarlah dan tetaplah tabah, hadapi cobaan hari demi hari. Suatu saat di dalam hidupmu kau akan temui cinta kasih suci. Suatu saat di dalam hidupmu yang akan temanimu melalui hari. Suci, kau akan temui cinta kasih suci di dalam hidupmu. Suci, kau akan temui kejujuran hati seorang kekasih. Suci dalam hidup ini, masalah kan datang dan silih berganti. Bersabarlah dan tetaplah tabah, hadapi cobaan hari demi hari. Suatu saat di dalam hidupmu kau akan temui cinta kasih suci. Suatu saat di dalam hidupmu yang akan temanimu melalui hari. Suci.